Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, ketika Yesus melihat orang banyak yang mengikutinya, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu kata Yesus kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk menyembuhkan orang-orang dari segala penyakit dan kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Yesus mengutus ke-12 murid itu dan berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain, atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, sembuhkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Demikianlah sabda Tuhan. Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Yesus hari ini pada hari Minggu biasa yang ke-11, Injilnya adalah bicara tentang banyaknya tuaian, tetapi pekerjanya sedikit. Dan ini dikatakan Yesus 2000 tahun yang lalu. Kalau sekarang kondisinya gimana? Apakah sudah mulai banyak pekerjanya? Masih tetap sama seperti dulu? Ataukah sudah berubah? Masih sedikit pekerja atau sudah banyak pekerjanya? Yang mana sekarang? Ini 2000 tahun yang lalu loh.
2000 tahun yang lalu Yesus mengatakan, ayo, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Karena tuaian banyak tapi pekerja sedikit. Saudara-saudari yang terkasih, masih butuh imam? Masih butuh romo atau enggak? Atau sudah enggak butuh sama romo? Untuk apa? Kenapa kok butuh romo? Untuk apa? Kenapa butuh romo? Romo juga manusia biasa kok. Iya toh, kita kan bisa merenungkan bersama. Kenapa kok kita butuh imam? Tadi saya menghitung. Imam Projo, ini saya ngomong Kuspan Surabaya. Romo Projo di Kuspan Surabaya itu ada 110 romo. Mengapa kok Projo? Kok saya katakan Projo lebih dulu? Karena Projo ini adalah pembantu uskup langsung. Saya membantu Bapak Uskup Surabaya. Ada sekitar 110 romonya. Parokinya ada berapa? Tahu? Berapa parokinya? Ada berapa? Kuspan Surabaya punya berapa paroki? Ini saya nggak ngomong Semarang, saya belum ngomong Jakarta, belum ngomong Malang, saya ngomong Surabaya. Surabaya itu punya 46 paroki. Belum dihitung yang kuasi-kuasi. Ini kita punya kuasi paroki itu mana? Ada Ngeni. Mungkin Citra Harmoni ini ke depan bisa jadi paroki suatu waktu, tapi sekarang masih stasi. Karangpilang itu berapa umatnya? Tahu enggak Karangpilang? Karangpilang itu kalau data yang terakhir sekilas berapa Mas Kasimirus? 10.000 ada? 10.000. Umatnya 10.000. Romonya itu yang Projo Surabaya ada 4 romo sebenarnya. 4 atau 5 ya. Yang saya tahu itu ada Romo Bruno, Romo Satrio, sama Romo Pras. 3 romo sebenarnya. Cuma karena ada romo dari Projo Kupang atau Projo mana yang dari Flores itu sekolah di UNESA, kemudian tinggalnya di Karangpilang, bantu Karangpilang. Itu ada 4 romo atau 5 romo gitu. Umatnya itu ada 10.000, bayangkan. Andai kata kita nggak ngitung orang romo tamu, hanya ngitung yang romo dari Projo Surabaya. 10.000 dibagi 3 orang, berapa? 3.000. Satu romo itu melayani 3.000 umat. Kalau Krian berapa Krian ini? Berapa umatnya Krian? Krian ini kalau dihitung-hitung penuh, kalau Sabtu Minggu gini saya hitung 700. Memang ada sekitar kalau data itu 1.200. 500 mungkin misalnya di Kuspan yang lain atau mungkin nggak bisa, nggak tahu. Tapi pasti kalau datang sini penuh bawah atas bawah tuh sekitar 600. Kalau bawah gini penuh sekilas gini 300 ini. Di sekitar kalau biasanya ya sekitar 700 lah. Romonya 2. Kira-kira masih butuh romo atau enggak ini? 110 romo loh Surabaya. Kita di mana? Di Kuspan Surabaya ini dibantu oleh ada Romo CM, ada Romo SPD, ada Romo OP, ada Romo SDB. Mana lagi ya? Total kalau saya hitung di data Kuspan Surabaya itu, saya hitung semuanya romonya ada 180 romo. Romonya 180, itu membantu di 46 paroki ini, tersebar di 46 paroki. Jadi andai kata misalnya nggak dibantu ya sudah, kita keteteran betul. Andai kata mungkin nggak ada kongregasi ini, ya 46 paroki ini sebar, 110 romo sebar ke 46 paroki. Padahal harusnya itu butuhnya 180. Belum lagi kalau ini jadi paroki-paroki baru, misalnya Citra Harmoni, Ngeni. Saudara-saudari yang terkasih, dengan kata lain apa sebenarnya? Sebenarnya kita itu masih membutuhkan banyak imam. Masih butuh banyak romo untuk melayani Kuspan Surabaya.
Kalau data terakhir itu sekitar 170.000 umat di Keuskupan Surabaya. Saya ngitung 170.000 dibagi 200 lah katakanlah. Sekitar berapa? Di 8.000 ya. Itu kondisinya. Karena itulah sebenarnya sabda Tuhan hari ini sangat relevan untuk kita semua. Tuayan memang banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuayan supaya mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Saudara-saudari yang terkasih, kalau saya boleh sharing sebagai Romo, katanya Romo jadi Romo itu enak atau enggak? Saya mengatakan enak jadi Romo. Imam itu diberi banyak kuasa oleh Tuhan. Tadi juga dalam Injil Yesus mengatakan, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka. Santo Yohanes Maria Vianney, pernah tahu itu? Pernah dengar namanya Santo Yohanes Maria Vianney? Kalau belum tahu nanti boleh dicari di internet, tanyakan mungkin di AI atau apa. Santo Yohanes Maria Vianney, ceritakan kisah hidupnya. Dia seorang santo, dia adalah seorang imam projo dari Ars di Prancis. Sekitar abad 15-16 hidupnya. Dia pernah mengatakan begini tentang imamat. Allah Bapa itu pasti mengabulkan permohonan seorang imam. Pasti dikabulkan. Dalam hal apa? Memang bukan dalam hal uang, bukan. Bukan dalam hal-hal duniawi, bukan. Allah Bapa pasti mengabulkan permohonan seorang imam. Kapan? Ketika seorang imam memakai stola dan kasula. Ini kasula. Ini kasula, ini stolanya. Tadi kalau ada Romo pakai ini aja, ini stolanya. Ketika seorang imam menggunakan stola dan kasula, Tuhan pasti mengabulkan permohonannya. Apa itu permohonannya? Yang pertama adalah kalau dalam sakramen tobat, ketika imam memberikan absolusi, itu kan permohonan. Perintah untuk menghapuskan dosa, Bapa pasti mengabulkan. Juga ketika menerimakan sakramen orang sakit, itu juga ada pengampunan dosa. Itu pasti Bapa mengabulkan. Yang kedua adalah ketika seorang imam menggunakan kasula dan merayakan Ekaristi. Roti biasa, anggur biasa, Bapa kabulkan. Kalau imam memohonkan supaya Tuhan mengirimkan Roh Kudus untuk mengubah roti, anggur menjadi tubuh dan darah Kristus, Allah Bapa pasti mengabulkan. Itulah yang saya renungkan juga. Karena itu saya mengatakan menjadi imam itu menyenangkan. Menjadi imam itu enak sebenarnya. Karena apa? Karena imam adalah alter Kristus. Seorang imam adalah menjadi Kristus yang lain. Memang seorang Romo adalah manusia biasa yang juga bisa berdosa. Kami juga bisa berdosa, kami juga bisa menyakiti umat. Tapi Tuhan ternyata memberikan derajat lebih daripada manusia biasa. Diberi kuasa untuk menjadi seorang imam. Itulah yang saya syukuri sebagai seorang imam. Kalau ditanya juga, Romo, bahagia enggak Romo menjadi imam? Saya bahagia. Karena apa? Karena kita sebagai para imam ini bisa mendoakan dan menyucikan jiwa-jiwa yang diberkati. Bayangkan air biasa, kalau saya berkati Tuhan, semoga menjadi air suci. Saya berkati Bapa, Putra, Roh Kudus, jadi air suci. Sama dengan mungkin rosario, salib, apapun itu, patung. Pada doa saya biasa, doa saya, Tuhan berkati benda ini semoga menjadi benda suci dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Umat bisa kok ngomong gitu, tapi ternyata kuasanya beda. Siapapun romonya yang memberkati pasti diberi berkat oleh Allah. Itulah apa? Rahmat yang Tuhan berikan kepada para imam. Karena itu menjadi seorang imam membahagiakan. Karena itu saya juga mengundang sekarang ini. Mungkin ada anak-anak muda yang memang
Tuhan panggil untuk menjadi imam. Kalau dalam hatinya memang ingin jadi imam, ayo beranilah untuk menjawab panggilan Tuhan ini. Itu bagi kaum muda, atau mungkin jadi seorang suster, mungkin seorang bruder dan lain sebagainya. Apapun panggilan kita masing-masing, Tuhan sudah tanamkan. Kitalah yang mencari sebenarnya, yang menggali. Tuhan pengen saya jadi apa ya? Itu anak muda. Untuk seluruh umat, berdoalah. Berdoalah supaya Tuhan mengutus imam-imam yang baik untuk gereja. Kami juga butuh didoakan, karena kami juga pendosa sebenarnya. Karena itu imam tugasnya juga mendoakan para imam, supaya para imam ini selalu hidup dalam kekudusan, bisa juga mengalahkan godaan-godaan dosa yang sama godaannya. Dan karena itu kami juga butuh doa-doa para umat supaya mendoakan para imamnya ini, supaya juga mendoakan gereja, supaya Tuhan mengirimkan imam-imam yang baik. Kalau imamnya nggak baik ya repot memang umat itu. Karena itu berdoalah. Untuk kaum muda, ayo jawablah. Kalau memang Tuhan memanggil. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, inilah pesan yang mau Tuhan sampaikan kepada kita, bahwa memang akan selalu kok, tuaian selalu banyak. Tuhan itu juga bisa kita semua yang aktif di gereja, yang membutuhkan Allah, membutuhkan rahmat Allah. Yang lain lagi bisa jadi adalah domba-domba yang hilang. Kadang-kadang karena keterbatasan, mungkin para imam itu kadang-kadang tidak ada waktu untuk mencari yang hilang kadang-kadang. Bahkan mungkin nggak tahu kadang-kadang. Saya pun kadang-kadang nggak tahu, nyata sudah meninggalkan iman. Kalau memang ada yang ngomong, umat juga nggak ngajak, kadang-kadang saya juga sebagai imam nggak tahu kadang-kadang. Karena itu berdoalah supaya kita semua saling bekerja sama juga, supaya Tuhan juga mengirimkan banyak romo. Andai kata idealnya sebenarnya pria ini idealnya 4 lah idealnya. Kalau 4 pasti lingkungan pasti akan tersapa. Kita juga bisa kunjungan dan lain sebagainya. Karena itu berdoalah. Mari sekarang kita bangkit berdiri, kita tanggapi sabda Tuhan ini dengan mengucapkan aku percaya.